Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semua. Salam semangat gotong royong untuk adil dan setara. Bapak Ibu, kawan pajak yang berbahagia, hari ini bersama kita akan mengikuti Beranjak podcast KPP Pratama Sidoarjo Utara. Senang sekali saya Emma Marlina bisa membersamai Bapak Ibu sekalian dalam bincang-bincang kita yang akan mengusung tema yang paling banyak dibicarakan masyarakat saat ini, yaitu program pengungkapan sukarela. Program ini adalah salah satu program yang didesain dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kami mengundang narasumber yang kompeten dan capable untuk membicarakan ini dengan harapan kita akan tahu lebih banyak, tahu lebih dalam, dan kemudian ujung-ujungnya kita bisa mengikis keraguan tentang manfaat dari program pengungkapan sukarela. Narasumber kita tidak lain adalah Kepala KPP Pratama Sidoarjo Utara, Bapak Bambang Sutrisno. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Bu Emma. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Bapak mungkin mau menyapa kawan pajak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, kawan pajak semua. Salam sehat selalu, salam sehat buat kita semua. Amin, terima kasih Pak. Pak, senang sekali rasanya Bapak berkenan membersamai kami Pak. Saya percaya Bapak sangat sibuk, apalagi banyak sekali program DJP yang sedang kita jalankan bersama ya Pak ya. Langsung saja nih Pak, saya mau bertanya. Siap. Ini banyak kawan-kawan pajak di luar yang bertanya, baik itu bisik-bisik maupun bertanya secara lantang. Apa sih itu program pengungkapan sukarela dan apa sih tujuannya? Monggo Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami. Langsung jawab ya. Iya Pak, monggo. Program pengungkapan sukarela atau orang sering mendengar PPS ya kalau kita singkat. PPS itu sebenarnya bagian dari utuh dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Memang disebutkan di situ ada PPS, program pengungkapan sukarela, yang tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan wajib pajak, terutama kepatuhannya yang selama ini belum secara utuh melakukan kewajiban perpajakannya. Jadi dengan PPS ini sebenarnya wajib pajak diberikan kemudahan untuk mereka yang sebelumnya belum, untuk kembali agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baiknya, dengan utuh. Nah, sebelum apa ya? Karena setelah Undang-Undang PPS ini berakhir, tentunya kita akan kembali ke Undang-Undang Perpajakan yang utuh, di mana setiap wajib pajak akan dilihat kepatuhannya, dilihat kewajibannya. Kalau belum sesuai, tentu akan ada kegiatan perpajakan seperti himbauan, analisa, pemeriksaan, dan yang lain. Kemudian yang kedua, dari Undang-Undang HPP ini ada suatu keinginan dari pemerintah nih untuk melakukan suatu pondasi yang kuat untuk kesinambungan perpajakan fiskal secara keseluruhan. Itu intinya. Oh baik Pak. Pak, ada yang beranggapan program pengungkapan sukarela yang kemudian kita kenal dengan PPS ya Pak ya, nggak ada bedanya dengan TA, tax amnesty yang dulu diluncurkan tahun 2016. Sebenarnya betul nggak sih Pak, itu orang menyebutnya TA jilid kedua. Benar nggak sih Pak, PPS ini adalah TA jilid kedua? Oke, makasih Bu. Ya mungkin kalau sepintas mirip ya, tapi berbeda itu. Kenapa berbeda? Ya situasinya tentunya juga berbeda. Kenapa berbeda? Dulu saat TA kita luncurkan, saat itu Direktorat Jenderal Pajak ini sedang dalam taraf mencari informasi, menunggu informasi, di mana semua nanti akan masuk ke dalam perpajakan, akan masuk ke dalam sistem perpajakan, di mana akses kemudahan kita ada. Sehingga waktu itu sebelum diluncurkan sebenarnya kita mewarning wajib pajak, segera lakukan TA, segera ungkapkan TA-nya, sehingga setelah nanti sistem sudah berjalan, wajib pajak tidak akan mengalami kesusahan. Nah, sekarang ini dengan era sekarang PPS diluncurkan sebenarnya mau warning wajib pajak juga nih Bu nih, mau warning dalam artian ini loh, di mana informasi sudah kita peroleh, baik informasi dalam negeri, informasi luar negeri. Kalau informasi luar negeri
Kalau kita kerennya IOE itu, Bu. Oh iya Pak. Automatic Exchange of Information. Jadi semua data luar negeri akan masuk ke kita. Itu suatu keniscayaan memang sudah terjadi. Iya. Kemudian yang kedua, data dalam negeri nih. Kita sudah koordinasi dengan semua pihak. Sekarang namanya ILAP itu, instansi, lembaga, asosiasi, bahan itu masuk semua data ke kita. Itu secara sistem akan masuk ke dalam sistem informasi kita. Jadi terkait dengan asetnya, uangnya, modalnya itu akan masuk ke dalam sistem kita. Kemudian yang terkait dengan TA ya, dulu juga periodenya berbeda. Dulu TA itu 9 bulan kalau nggak salah. 9 bulan ya. 9 bulan dengan ada periodisasi 3 bulan 3 bulan dan dengan tarif yang berbeda. Nah, kalau sekarang kan PPS cuma berlaku selama 6 bulan. Dari Januari sampai dengan bulan Juni dan dengan tarif yang sama. Cuma memang ada perbedaan. Kalau dulu dulu cuma satu, sekarang ada kebijakan satu, kebijakan dua. Kebijakan satu yaitu mengakomodir nih. Dulu wajib pajak yang ikut TA tapi belum semua. Karena sanksinya luar biasa nanti ini. Kebijakan dua untuk periodisasi, kebijakan kedua untuk wajib pajak khusus orang pribadi. Yang belum melaksanakan kewajiban periode 2016 sampai 2020. Nah, itu perbedaan waktunya. Kemudian dari sisi kepesertaan tadi seperti itu tadi, yaitu bahwa khusus untuk PPS ada perbedaan, kebijakan satu untuk WP yang ikut TA, kebijakan dua untuk wajib pajak orang pribadi. Khusus orang pribadi. Khusus orang pribadi. Kemudian terkait dengan teknik pelaksanaannya itu juga berbeda. Kalau dulu terkait dengan TA kan orang datang nih ke KPP nih. Oh iya, saya ingat Pak dulu. Betul, sampai kita malam nungguin. Sampai tengah malam. Dulu gitu, orang datang ke kita TA. Sampai kita nungguin sampai malam. Sekarang lebih dimudahkan nih. Sekarang lebih dimudahkan, wajib pajak lewat online aja nih. Lewat online. Jadi itulah perbedaannya. Jadi hampir mirip tapi berbeda. Gitu. Jadi intinya ada perbedaan dari sisi kurun waktu, harta yang diakui perolehannya tahun berapa itu berbeda. Terus, ya Pak ya. Juga berbeda. Tarif berbeda. Dari sisi cara melaporkan jelas yang berbeda ya Pak. Sekarang. Lebih mudah dan mengakomodir masa kemarin itu ya Pak ya, yang pandemi itu kita semua melakukannya secara online. Baik Pak. Ini sebenarnya saya ingin ada banyak yang berbisik-bisik begini nih Pak. Sebenarnya kantor pajak ini sukanya menjebak deh. Menjebak bagaimana? Dulu katanya waktu saya lapor SPT, saya tanya AR-nya, udah bener nggak Mas? Sudah Bu, sudah benar dan tidak ada masalah. Tahu-taunya sekarang nih Pak, saat-saat ini nih, kok dapat himbauan menyampaikan bahwa SPT-nya tidak lengkap, ada yang tidak dilaporkan. Kenapa sih nggak dari dulu dibilang bahwa saya kurang melaporkan ini, kurang melaporkan itu? Itu sebenarnya benar nggak sih Pak, kantor pajak itu menjebak? Itu seperti mereka anggap. Oke. Silakan Pak Bambang. Oke, makasih Bu. Jadi sebenarnya SPT itu ya, wajib pajak itu diberikan kemudahan sebenarnya. Sekarang kan sebenarnya self-assessment kita. Wajib pajak itu diminta untuk melaporkan sendiri, menghitung, menyampaikan sendiri. Jadi saat SPT masuk itu kita anggap semua benar. Selama kita tidak ketemukan ada data yang ada di kita. Nah, ternyata dalam perjalanannya banyak wajib pajak yang mungkin lalai. Kita ngomongnya semoga lalai lah. Lalai sehingga ada harta yang tercecer, harta yang tercecer yang belum sempat dimasukkan dalam SPT. Akhirnya efeknya seperti sekarang ini, kita akan mengklarifikasi, akhirnya akan mengklarifikasi, loh di SPT-nya ada uang 10.000, tapi di data di Direktorat Jenderal Pajak yang berasal dari pertukaran data tadi, datanya 100.000, nah, maka akhirnya akan menanyakan. Gitu. Jadi itu tadi salah satunya kenapa ada PPS itu. Jadi PPS itu sebenarnya pemerintah ini mengalah nih. Oke, kalau ada yang salah kita betulkan. Betulkan lewat apa? Lewat PPS tadi. Kalau saya ngomong tadi baratnya harta yang tercatat atau barang yang tercecer. Kalau saya menggambarkan ini, kalau kita punya barang, pengen kita taruh di rak, itu kan kita cuci dulu, Bu. Betul. Baru kalau udah bersih kita taruh di rak. Nah ini gitu juga sama nih penggambarannya.
Jadi kalau harta pengen bersih sebelum masuk SPT ya dicuci dulu. Iya. Cucinya lewat apa? Lewat PPS. Oh, luar Jadi biasa. tidak ada jebakan. Karena apapun nanti harta yang disampaikan masih dalam pajak dalam SPT-nya dengan secara asesmen akan diuji oleh kita. Iya. Betul. Seperti itu Bu kondisinya. Tidak ada jebakan. Iya. Justru sebenarnya ini kita membantu wajib pajak. Monggo dihitung, Iya. monggo dilihat. Iya. Yang belum ada Iya. dilihat lagi. Nah, kalau yang belum segera masukkan dalam Iya, SPT. Lewat apa? Lewat PPS. Oh, iya. Mudah sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan menjebak, tapi memang karena data itu sekarang sudah kita pegang secara sahih, Betul. kita menghimbau kawan pajak semua ini Betul. diberi kesempatan ya Pak ya Betul. untuk mengungkapkannya di Betul. dalam SPT. Ada Seperti itu. tambahan lagi Bu. Apa, Pak? Ini Monggo. mungkin kalau teman-teman pajak nih, kawan pajak lah saya sebutnya, teman-teman semua lah. Iya. Nah, nanti di tahun 2023 Ya. setelah mungkin sering mendengar ya salah satu undang-undang APP, nanti setelah ada integrasi antara NIK dan NPWP, Iya, iya. apapun lah yang kita lakukan, Iya. yang transaksi dengan KTP Iya. itu akan secara otomatis masuk ke dalam sistem kita. Masuk ke dalam sistem Jadi kita. nanti akan lebih mudah Iya. kita menyampaikan ke wajib pajak karena kita ibaratnya tinggal narik data dari KTP Iya, iya. akan muncul. Misalnya saya nih Bambang nih, saya di SPT saya ngomong mobil saya cuma satu, tapi ternyata dari data yang dimasuk ke DJP ada 2. Iya, Saya akan ditanyakan. Iya. Nah itulah, itu muncul dari KTP tadi. Makanya itu tadi, PPS ini sebenarnya luar biasa mereminder teman-teman semua. Nah ini salah satu tambahan juga nih Bu. Nah, mungkin dari teman-teman pajak atau kawan pajak sudah pernah mendapatkan email dari kantor dari kami Direktorat Jenderal Pajak. Coba lihat emailnya. Kenapa? Di situ ada reminder dari kita. Iya, iya Pak. Iya Pak, saya juga dapat itu. Nah, itu ada reminder dari kita. Iya, iya. Intinya ada perbedaan harta, ada perbedaan aset. iya. Nah, inilah peran DJP, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kawan pajak adalah saya nyebutnya lah ya. Iya. Ini sebenarnya reminder dari kita. Iya. Dari sistem kita membuktikan ada yang berbeda antara SPT dengan yang dilaporkan. Iya, iya. Makanya kita sampaikan apa? Sekarang ini dalam rangka PPS, dalam area PPS. Karena setelah Juni PPS selesai, otomatis saya sebentar lagi akan kembali ke Undang-Undang Pajak secara utuh. Iya, iya, iya. Itu sebenarnya Oh intinya. iya. Jadi tidak ada lah ya, artinya gini Pak, ada kan yang berpikir bahwa sebenarnya itu DJP hanya strategi untuk menakut-nakuti ketak saja. sambal katanya. Iya, Iya. bilang punya data. Jadi sebenarnya data itu ada ya Pak ya, memang sudah dipegang oleh DJP ya Pak. Sekarang tuh di DJP luar biasa Bu datanya. Waduh. Sampai karena bignya data di kita, besarnya data di kita, Bu, Iya. kita sampai ada namanya direktorat baru. Apa itu Pak? Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Waduh. Karena luar biasa besarnya Iya, data, iya, iya. sehingga perlu ada penanganan khusus. Oh, iya. Dari data yang dikumpulkan tadi, diolah di direktorat tadi, disampaikan semua ke kantor pajak. Intinya itu tadi untuk ditindaklanjuti Iya. terkait dengan SPT yang disampaikan saat asesmen tadi oleh Iya, wajib pajak. iya. Nah, itu tadi. Jadi ada pengujian juga. Intinya itu tadi. Apakah sudah sama harta yang disampaikan wajib pajak Iya. di SPT Iya. dengan data yang ada di kita? Iya. Itu suatu keniscayaan yang luar biasa yang sudah terjadi. Oh iya, iya. Makanya itu tadi salah satunya sudah dibuktikan nih Iya. lewat email yang dikirim. Itu Iya. membuktikan itu Iya. bahwa DJP punya data Iya, itu. iya. Dan itu akan selalu bergerak. Iya, Jadi betul. misalnya nih kita dapat email ada selisih 2. Iya. Tapi minta tolong dicek juga yang lain. Jangan-jangan Karena jadi 3 gitu ya Pak? Jangan dari itu, karena data berjalan terus, Bu. Betul, betul. Data akan berjalan Iya, terus masuk ke iya, kita, yang tadinya iya. cuma 2, ternyata nemu ada lagi 3 masuk lagi, masuk Iya. lagi. Jadi seperti tadi, soal asesmen minta tolong Iya. teman-teman semua hitung lagi, lihat lagi. Iya, iya. Karena itu tadi masalah waktu aja sebenarnya. Iya. Jadi itu tadi coba hitung lagi, coba Iya. lihat lagi yang tercecer tadi. Iya. Segera dibetulkan, masukkan ke dalam SPT. Karena itu tadi keniscayaan bahwa data di kita luar biasa. iya. Jadi begitu kawan pajak ya, bukan berarti bahwa Direktorat Jenderal Pajak hanya gertak sambal atau hanya strategi menakut-nakuti. Ternyata data itu memang ada, dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Cuma kita mungkin, mohon maaf Pak kalau salah,
Direktorat Jenderal Pajak ini sekarang semata sedang memberi kesempatan mungkin ya Pak kepada kawan pajak untuk melaporkannya sendiri secara sukarela sebelum undang-undang pajak berlaku secara utuh setelah Juni. Karena sudah berlaku utuh, data ada di kita, ibaratnya ini tadi perbedaan mana ada di kita sendiri. Nah betul. Dan data yang kita himbaukan ke kawan pajak itu terus bergerak ya Pak, terus sesuai bertambah. Pergerakan ekonomi teman-teman pajak semua dari ya Pak ya. Instansi, dari lembaga, asosiasi, pihak lain termasuk kita. Ditambah data IOE. Jadi sekarang tidak ada yang tersembunyi. Iya. Kalau dulu ada yang aman nyimpen di Singapura, sekarang enggak. Jadi nggak bisa lagi bersembunyi ya Pak. Di balik apapun tetap akan masuk ke kita datanya Pak ya. Kemudian di Hong Kong ya, silakan kalau mau coba gitu. Tapi jangan dicoba lah. Jangan Pak. Dicoba. Baik, Pak Bambang. Wah, dengan penjelasan Bapak di obrolan kita pagi ini, saya yakin kawan pajak sudah sangat terbuka nih wawasannya tentang manfaat dan keuntungan mengikuti program pengungkapan sukarela. Ini Pak, kalau nih setelah acara ini kawan pajak kemudian tergerak secara sukarela, mau ikutan PPS karena pengen ikut bergotong royong nih untuk bangsa dan negara. DJP sudah menyiapkan apa Pak? Khususnya KPP Pratama Sidoarjo Utara. Apa yang disiapkan untuk melayani wajib pajak? Kalau secara utuh DJP ya, oke lah kita dari sisi Sidoarjo Selatan ya. Sebenarnya Sidoarjo Utara ya, dari Sidoarjo Utara. Sebenarnya udah banyak nih channel-channel yang kita siapkan, saluran-saluran yang kita siapkan untuk membantu wajib pajak. Walaupun sebenarnya sifatnya online Bu ya, online kan cara masukkan. Tapi terkait penjelasan macam-macam kita udah menyiapkan banyak. Helpdesk kita ada banyak. Jadi teman-teman pajak bisa datang langsung ke kantor kita. Nah, ini sebagai informasi juga nih. Dalam 3 minggu terakhir ini KPP Pratama Sidoarjo membuat layanan di luar kantor. Artinya mendekat ke teman-teman wajib pajak. Kita kemarin coba sudah buka di Lote, kemudian kita juga buka di tempat lain. Monggo nanti kita ada banyak, nanti bisa kita sampaikan, nanti minta tolong ya teman-teman nanti menyampaikan di mana aja wajib pajak bisa mendapatkan informasi tentang PPS. Yang pasti saya minta segera informasinya dicari, segera konsultasi ke kita. Biar segera dilaksanakan. Karena waktunya tinggal 13 hari atau 14 hari lah di sini. Tapi yang pasti kita sudah berusaha mendekat nih. Jadi nggak cuma Sidoarjo Utara aja, KPP lain pun melakukan yang sama. Saya yakin informasi sudah bertebaran di mana, layanan di kantor udah ada di luar sana, ada di bandara, ada di mal-mal, mungkin banyak. Jadi teman-teman pajak Sidoarjo Utara yang mungkin sedang ada di Jakarta, saya yakin di mal-mal di sana juga banyak. Mungkin teman-teman yang di luar yang sedang di wilayah Sidoarjo, di bandara ada, kemudian di Lipo Mall juga ada, di Sun City juga ada, banyak lah. Jadi intinya benar-benar kita all out nih, mencoba mendekat ke teman-teman wajib pajak dengan membuka layanan di luar kantor. Atau misalnya teman wajib pajak perlu misalnya dalam suatu sekumpulan asosiasi mau minta kita datang, oke, nggak masalah, kita malah senang. Wah, luar biasa. Itu Pak yang mau saya tanyakan, seandainya ada kawan pajak dengan kumpulan pertemanan mereka pengen mendapatkan sosialisasi, KPP Pratama Sidoarjo Utara siap ya Pak ya melayani sosialisasi? Baik siang, sore, malam pun kita oke. Siap. Luar biasa. Atau kita kemas ngopi bersama bisa juga. Luar biasa pelayanan KPP. Yang penting kita all out lah untuk teman-teman semua. Karena ini hak wajib pajak, hak teman-teman semua untuk mendapatkan informasi tentang PPS. Jangan sampai kami menjadi salah karena kami menyampaikan informasi secara keseluruhan. Demikian kawan pajak, begitu luar biasa pelayanan KPP Pratama Sidoarjo Utara dalam mensukseskan program pengungkapan sukarela ini. Tinggal kita yang ingin ikut serta atau tidak nih memanfaatkan program ini. Pak Bambang, saya yakin keraguan kawan pajak itu sudah sangat terkikis nih dengan paparan Bapak. Mungkin ada pesan Bapak untuk kawan-kawan pajak terkait tinggal 15 hari kurang lebih. 14 hari. Masih bisa memanfaatkan ya Pak ya. Monggo Bapak mungkin ada pesan khusus untuk kawan pajak. Terima kasih Bu Emma ya, saya diberi kesempatan hari untuk diskusi dengan teman-teman sih, untuk berkumpul dengan teman-teman pajak nih, terutama terkait dengan PPS. Saran saya, waktunya tinggal 13 hari atau 14 hari, waktu pendek itu. Tinggal sedikit waktunya,
segera manfaatkan PPS. Kalau ada yang belum jelas silakan datang ke kita. Iya. Dan kita juga ada nomor telepon WA yang bisa dihubungi, atau yang tadi seperti yang kita sampaikan tadi, perlu kita layanan ke tempat wajib pajak jemput bola, kita juga siap. Atau wajib pajak yang datang ke sini untuk LDS kami kita juga siap. Kita datang malam hari juga siap. Nah, jadi kita siap untuk kapanpun menyampaikan kepada teman pajak. Yang penting teman pajak memang pengen PPS, memanfaatkan waktu PPS. Karena apa? Itu tadi, setelah PPS maka akan kembali ke undang-undang pajak secara utuh. Yang sekarang cuma bayar 14% Bu ya. Sekarang cuma bayar 14% nih. 14,4% sudah cash close. Kalau setelah ini kita akan mengikuti undang pajak. Kalau saya hitung nih ya, tarif efektif rata-rata itu bisa sampai 25%. Waduh. Karena berjenjang 5%, 10, 15, 30. Nah, itu kalau di rata-rata kalau sampai penghasilan kan sekitar 25%. Itu baru pokoknya. Belum sanksinya. Sanksi ya? Nah, kalau dengan PPS nggak ada sanksi, Pak ya? nggak ada sanksi. Nah, salah satu enaknya PPS nih, Bapak sekalian. Ini sudah di closing tapi masih diskusi lagi ya? Nggak apa-apa ya? Ini jadi mundur. Saking bersemangat kita memberikan menyampaikan informasi lah ke teman-teman. Jadi kalau PPS itu sebenarnya kita mudah pertama tarif. Yang kedua kurun waktu 2016 sampai 2020 cuma sekali saja Bu. Diungkap di 2020. Tapi kalau kita tidak ikut PPS, apabila diketemukan data, kita akan setiap tahun. Misalnya diketemukan data 2017, maka 2017 akan dianalisa secara keseluruhan. Ketemu lagi 2018 akan dianalisa secara keseluruhan. Bisa SP2DK, bisa pemeriksaan. Nah, itu akan menyulitkan kita semua. Nah, intinya inilah program yang luar biasa. Kalau saya ngomong ini pemerintah mengalah nih. Iya, Pak. Kita mengalah, oke, bersihkan harta Anda, tempatkan di rak, tapi minta tolong cuci dulu biar bersih. Gitu. Itu Bu Emma yang saran dari saya. Begitu teman-teman semua, senang sekali bisa ngobrol. Moga-moga apa yang kita sampaikan tadi lebih memberikan gambaran ke teman-teman. Insya Allah Pak, Insya Allah. Makasih Bu Emma, makasih teman-teman. Kawan pajak semua, luar biasa penjelasan Pak Bambang. PPS begitu luar biasa disediakan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada kita semua membersihkan harta kita laporkan secara jujur di dalam SPT dan dibebaskan dari sanksi. Itu yang utama. Kawan pajak, kita tinggal bersemangat saja untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, ikut program pengungkapan sukarela. Ungkap saja mumpung ada PPS. Demikian slogannya. Pak Bambang, terima kasih. Insya Allah kami semua akan turut mensukseskan program pemerintah ini. Mari kita bersama-sama. Iya, kita sama-sama gotong royong ya Pak. Betul, gotong royong melalui pajak kita bangun negeri. Alhamdulillah Pak, selamat, sukses untuk KPP Pratama Sidoarjo Utara. Sukses untuk Bapak. Terima kasih Bu Salam Emma. satu bahu Pak. Salam satu bahu. Alhamdulillah. Kawan pajak semua, perbincangan kita yang singkat namun insya Allah sangat bermanfaat, padat dan lugas telah selesai kita ikuti bersama. Sebagai seorang warga negara Indonesia dengan akar budaya Melayu, izinkan saya menutup pertemuan ini dengan sebuah pantun. Bapak bisa bilang cakep ya Pak ya. Anak gembala bermain bola, bola ditendang sampai udara. Cakep ya Pak ya. Ayo manfaatkan program pengungkapan sukarela. Cakep banget. Gotong royong, adil dan setara. Cakep sekali. Luar biasa. Terima kasih kawan pajak semua. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya dengan tema yang tentu saja sangat menarik. Salam sehat selalu. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil dan setara. Gotong royong adil dan setara.